Selamat pagi. Yang belakang masih bau bantal. Selamat pagi. Terima kasih. Salah satu tantangan terberat adalah kalau sesinya habis makan siang. Banyak ngantuk ya kan. Tapi tadi bagus sekali. Sebelum mulai perkenalan, nama saya Joko Herlambang. Silakan panggil saya Joko boleh, Herlambang boleh. Saya dari Tripatra. Terima kasih kesempatannya untuk berbagi. Kembali kita akan cerita dan saya juga banyak belajar dari pertama sampai hari ini. Oke, next. Ini talking point kita, next saja Bu, belakang ya. Nah, saya akan bicara safety moments dan ini mungkin Pak Abdu, Pak ini sudah berapa kali kayak kaset rusak gitu kan ya. Tapi sebetulnya yang saya pakai ini adalah relevance. Jadi ini kita terapkan di setiap project, kita belajar safety dari klien. Ini adalah salah satu dari sel. Jadi 7 langkah sebelum bekerja. Langkah pertama adalah bukan bekerja. Ini mungkin bisa diterapkan. Langkah pertama apa? Planning, perencanaan. Tentunya itu udah punya kayak teman-teman ya, ada SOP, ada prosedur, kemudian ada JSA, itulah planning. Yang kedua adalah harus dikomunikasikan. Tadi sempat disinggung Pak Punjung ya, tadi ya menyampaikan bagus itu waktu komunikasi, ini sama sebetulnya, komunikasikan, pastikan yang bekerja ngerti, nyambung dan paham. Karena ini akan menjadi fungsi yang sangat baik, kalau sampai miskomunikasi, tidak paham, maka akan menjadi disaster. Kemudian pengecekan peralatan, dicek semua sertifikasinya, kemudian apakah desinspeksi sudah ada atau belum, dicek semua. Yang keempat adalah area kerja. Bagaimana housekeepingnya, aksesnya kemana, emergency response-nya kemana. Oke. Kemudian isolasi energi. Mungkin di infra tidak sering menemukan, tapi saya yakin sering. Kenapa? Karena pasti pakai power. Nah ini juga diperhatikan, adakah energi berkaitan? Kalau ada, diluto. Kemudian yang keenam adalah last minute assessment. Pengecekan terakhir, ada yang mengatakan 4x4. Depan, belakang, kiri, kanan, baru bekerja. Nah ini safety moment saya, semoga bisa berguna bagi teman-teman, diterapkan, tidak jelek. Intinya apa adalah kita harus punya perencanaan. Kalau mau bekerja sesuatu tidak bisa instan, hari ini langsung tiba-tiba langsung kerja, maka outcome-nya adalah disaster. Oke, next. Ini Tripatra sedikit aja, kami tahun ini akan 52 tahun. Yang mau saya tekankan 2. Pertama, 50 tahun lalu kita bertransformasi. Kenapa? Karena harus menyesuaikan zaman saat ini. Sehingga kita merubah visi, kita rubah dan macam-macam. Dan di sisi itu adalah selama 52 tahun kita masih menghadapi masalah yang sama. Berulang-ulang terus, saya yakin teman-teman juga mengalami yang sama. Oke, next slide. Kenapa Tripatra milih PPM? Kok tidak lainnya? Dulu waktu saya proyek di Cepu, saya diintroduce last planner, reviews. Kita tidak mau. Itu. Nah, mungkin ini berangkat pain point dulu. Apa sih pain point kita? Apa sih masalah kita? Selagi kita nggak punya atau nggak memahami pain point kita, maka lupakan inisiatif yang akan kita coba terapkan untuk perbaikan. Ini data. Siapa yang ikut, mungkin dari ADIP ada nggak yang ikut rapat kerja SKK semester 1? Adakah? Kalau tidak ada, nomor bawah ini adalah data proyeknya di lingkungan SKK, yang merah adalah proyek yang selalu telat dan overrun budget. 75%. Oke. Nomor 1 atas itu adalah data CII. Konteksnya nomornya nggak akurat, buahin tuh konteksnya. Konteksnya adalah di atas 50% terlambat. Data McKinsey juga sama. Mega project, kalau Bapak googling,
98% terlambat, dan off-run schedule sama off-run budgetnya di atas 80%. Itu fakta. Ini data Indonesia. Oke. Yang satu lagi, mungkin yang pernah baca buku ini, itu juga sama. Semua proyek dari bangun rumah, sederhana, sampai yang complicated, yang on time itu hanya 47,9%. Artinya apa? Secara komunitas dunia konstruksi, we are on trouble. Kalau masih percaya teman-teman, wah kami baik-baik saja, salah. Oke? Nah, satu ketukan lagi minta tolong. Kemudian kita berpikir nih, apa sih? Nah ini pin next, mas, satu enter ya. Kita melakukan workshop berkali-kali, ya apa sih kira-kira pinpoint kita? Karena tanpa itu, langsung introduce sesuatu, pertama kali relaktansi, nolak. Itu. Tadi saya suka dengan statement Pak Abdu, kalau kita mau belajar maka kosongkan otak kita. Masalah kita, pelaku proyek kadang-kadang, gua dari dulu juga begini. Ya kan? Membiasakan yang biasanya, padahal biasanya kurang benar. Nah, kita mendapatkan ada satu poin atau konteks, bahwa kita itu kenapa sih selalu bermasalah karena ini Pak. Kita itu tidak bisa mendapatkan predictability yang baik. Sehingga karena nggak dapat yang baik itu bisa menyebabkan masalah waktu kita ambil keputusan. Sebenarnya permasalahan utama di situ. Oke, next. Saya punya kartun dan ini moga-moga menginspirasi juga. Ini yang kebiasaan dipakai Pak ya. Teman-teman moga cek anak buah sampean meeting. Pasti alasannya macam-macam. Sibuk lah macam. Kenapa sibuk Pak? Karena di sisi jendela kanan. Belajar menjelaskan kenapa proyek telat. Betul apa betul? Atau Pak Dirut manggil Pak ya, Pak alasannya masih meeting klien, padahal apa? Karena itu. Nah kita yang lalu begitu, sekarang ya masih ada Pak ya. Oke satu lagi, tapi next mas, satu enter, kita mengharapkan begini, belajar nih kayak hari ini nih. Apa yang bisa kita lakukan, memastikan project on time. Cara baru, sudah ada mas, aman mas. Ya, saya kantongi ya, cara baru. Nah, satu ketukan lagi ke depan, ayo sama-sama kita hilangkan sebelah kanan tadi. Coba kita belajar bersama, memastikan proyek kita itu terjadi. Nah, ini saya mau share juga, next. Ini Tripatra, jadi enggak semuanya saya masukkan Pak Dirut, Pak Abdu, Pak Kunjung ya. Kita membangun ini cukup lama karena selain tantangan tadi, ada satu tantangan yang mungkin dihadapi bersama dengan teman-teman adikarya. Dunia konstruksi kita itu tidak semakin baik secara harga. Betul kan ya, persaingannya, price secara gambaran gas plan sama-sama kapasitas 100 mm. 20 tahun sekarang bedanya bisa sampai 30-40 juta dolar. Sedangkan gajinya selalu naik. Siapa yang project manager dari 10 tahun lalu gajinya tetap, gak mungkin. Artinya apa? Kalau harga jual kita, price kita nurun, sedangkan cost naik tanpa melakukan sesuatu, ya kenapa kita di dunia konstruksi? Hanya bangun, gali kubur. Nah ini yang kita lakukan. Apa LPMS itu kita, tadi ada bicara data, kita data itu nomor 1. Masih scatter, sering dulu kau tanya, orang ngecor itu 1 kubik beton, project control 1 dengan lainnya beda-beda. Karena apa? Asumsi masing-masing orang. Tapi dengan harapan ini bisa. Kita punya dashboard, kita bangun, tadi juga saya lihat ada yang bangun. Dashboard ini implikasinya apa? Kita nggak punya PMO. Berapa man hours? Nggak kepake. Kenapa? Setiap tim project adalah PMO. Upload. Nah, kita punya inisiatif tadi untuk menjawab pinpoint kata tadi, ada 3D model, PPM, digitalization, advanced work package. Kita jalankan. Karena kita percaya kalau pakai cara yang sama, kepingin hasil berbeda, itu namanya orang gila. Betul ya? Berarti cara baru nih. Cara barunya apa? Tripatra memilih PPM. Kemudian ada lins, kita sepaham. Filosofisnya ada 3. Tadi sebutkan. Memanusiakan manusia, betul Pak Abdu ya. Kemudian memaksimalkan value, mengurangi waste, dan terakhir adalah continuous improvement. Ini yang kita bangun, kita akan bicara PPM,
Dan saya tidak mau di PPM, nanti akan cerita sedikit tentang health check. Kenapa juga perlu untuk meningkatkan prediktivitas dari proyek. Oke, next. Satu lagi ketukan. Saya akan mengingatkan kembali yang sudah mengerti, mohon maaf, yang belum mengingatkan, fundamentalnya dulu. Kadang-kadang itu kan orang ngomong proyek itu kok telat gitu kan ya. Kita tuh ngerti nggak sih sebetulnya project life cycle dari mana? Dari FS sampai kemudian operation. Yang kita fokus hanyalah execution. Satu enter mas. Oke. Padahal yang menentukan execution itu apa? Fase define. Sering kita mau implementasi lean. Tapi kalau kita hanya di sisi sini saja, itu tidak nendang. Nah, konteks yang mau saya sampaikan, karena kita tuh di Indonesia, dunia kita itu ya se-Indonesia ini, kita punya masalah, maka bagi Tripatra berbagi adalah bukan hal yang jelek. Karena kita kemudian bangun komunitas, bagaimana merubah, menginfluence. Terima kasih kemarin PP juga, Adikarya, sama-sama menjalankan ini, kenapa? Sama. Nah, PR kita di depan ini. Kalau di PC fit ya, kalau teman-teman yang di infra, mungkin ya PDP ya kan ya. Itu atau kemudian kalau di kontrak-kontrak biasa ya, konstruksi itu ini adalah hasil desain. Maturity level ini, tornya di sini itu akan menentukan langkah kita ke depan sebetulnya. Nah, ini yang life cycle. Nah, konteksnya ke lean apa? Nah, kalau kita menemukan seperti ini, bagaimana kita menginfluence klien? Bagaimana? Contoh sederhana. Saya yakin teman-teman ahli jalan tol ya, project tol. Itu banyak, misalnya itu konstruksinya adalah slab on pile. Di dalam RAB-nya atau dalam term payment-nya itu paling banyak pancangnya, dibayar di site. Apa yang terjadi? Nature-nya teman-teman, pasti akan produksi pile sebanyak-banyaknya, dibawa ke lapangan, progresnya bagus, fisiknya produk nggak ada. Apa yang terjadi? Waste. Waste-nya apa? Bukan sampah Pak itu. Nah ini harus dilempengin, tadi Pak Abdul yang lempengin waste. Storage-nya double berarti waste. Equipment-nya 2 kali double handling itu waste. Ya kan? Alatnya nambah waste. Tambah effort waste. Material kalau nambah itu waste. Nah itu harus kita hilangkan. Kalau nemu seperti ini baiknya, kalau sendiri nggak bisa. Kalau komunitas bisa menginfluence pemberi tugas, saya yakin akan lebih baik. Paling tidak kalau tidak bisa, ya diajukan temnya. Itu. Nah ini contoh teman-teman ya, implikasi kalau lean sendiri itu nggak bisa, harus bersama-sama, itu contoh sebenarnya seperti itu. Nah ini sekali lagi, project life cycle sebagai fundamental project management, kita harus mengerti step-stepnya kayak apa, dan fase eksekusi adalah yang paling besar, karena apa? Disitulah resource yang paling banyak. Next. Ini resikonya, kalau saya gambarkan front end loading, teman-teman semua ya, di fase konstruksi ke kanan sampai turnover, resiko paling banyak. Tapi kembali ya, influence dari stakeholder bisa jadi sudah turun, karena apa? Sudah definisi. Dengan demikian, yang bisa kita lakukan mengurangi, biar granularitas risiko itu gimana di depan itu lebih baik. Kalau risiko di PDP misalnya nggak mature, kontraknya adalah langsam dengan aturan macam-macam, ada perubahan nggak bisa, akhirnya apa? Rugi, nggak bisa ngajukan change order. Itu. Nah ini juga kita harus sadarin. Kembali yang harus kita lakukan adalah bagaimana menginfluence klien namun seperti ini. Mungkin tidak berhasil. Sekali, 2 kali, 3 kali, saya yakin lama-lama kalau komunitas terbentuk, Tripatra, Adikarya, PP, saya yakin ke depan Indonesia akan lebih baik. Oke, next. Ini kaitannya dengan PPM nanti ya. Ini adalah standar schedule di EPC, mungkin bisa diaplikasikan di design build. Kalau Tripatra itu milestone kuncinya ada 4, ada 5 ya. Start itu kunci, 30% design review, 60% design review, kemudian 90% itu adalah construction, 7% selesai, 90% review. Oke. Pertanyaannya adalah, coba Mas, next slide. Sorry, next.
next, sekali enter. Gimana memastikan masing-masing milestone itu on time? Dengan berbagai rangkaian itu. Nah, untuk itu kita milestone ini bisa, salah satu cara kita adalah kita men-treat sebagai production system. Apakah bisa? Bisa. Apakah susah? Ya iyalah. Tapi apa? Tapi konteksnya adalah tidak ada yang tidak bisa. Kalau prinsip saya itu sederhana, ngelas di bawah air aja bisa. Bayangkan kayak ini kan di atas, harusnya bisa. Hanya kemudian bagaimana kita mensiasati memakai ilmu tadi, menerapkan itu. Nah, ini mungkin yang harus teman-teman sadari juga, waktu kita menyusun schedule segala macam, understanding dulu. Construction sama commissioning itu tidak bisa di skip dalam waktu, dikompres waktu sebulan, tidak bisa. Kalau contohnya dengan resource X 4 bulan, itu tidak bisa dikompres dengan 4 kali resource hanya 1 bulan. Kenapa? Sekuensial. Nah, untuk itulah kenapa kok tadi ada AWB segala macam, karena konsepnya ke sana. Gimana kita advance work package kita sehingga schedule itu bisa akurat itu. Nah, yang mau tak sampaikan adalah kalau engineering pertama adalah memfinalkan basis desain, kalau tadi ngobrol di tempat makan adalah gimana mereview desain basis Pak ya. Itu kunci nih, kritikal. Terlambat, impact-nya apa? Terlambat ke engineering bah, detail engineering. Sedangkan ada milestone di situ, 3D model review. Kalau itu mundur, impact-nya adalah akan mundur ke 60%, mundur 90%. Sedangkan 30%, 60% itu punya output apa? Nah, pengalaman sebelumnya kita punya masalah di situ, kemudian kita berpikir nih, apa yang bisa kita lakukan untuk men-secure schedule itu, pakai PPM. Nah, di luar itu Tripatra menerapkan health check. Health check itu semacam Gunugo ya teman-teman ya. Contohnya Gate 1, ini yang kita lakukan produk kita enggak lain, tapi kita pakai referensi PDRI waktu itu, kita punya inisiatif bertransformasi sama, karena kita yang berubah. Jadi contohnya Gate 1, after contract, kita melakukan health check. Ada 14 grup pertanyaan dari project management, safety segala macam. Sebetulnya objektifnya apa sih? Kita ready to go apa tidak? Kalau itu enggak memenuhi nilai, ya tidak bisa. Nah, dengan kombinasi tadi ya, kita memastikan bisa, kemudian gimana memastikan sekuensinya benar, milestone-nya secure, baru kita bisa mendeliver sesuai target. Itu. Next. Ini PHC, sedikit saja, jadi next slide aja. Jadi PHC ini kalau sebagai sharing juga yang kita lakukan, siapa yang nge-review? Ya teman kita, project A di review pair-nya project B. PM ketemu PM, safety ke safety. Tujuannya apa? Tadi yang pertama kali di adikarya adalah learn. Belajar bersama. Karena apa? Project Unix. Yang bilang, Pak, saya ahlinya gedung nih. Jangan sombong dulu loh, gedung A sama B beda. Kenapa? Unix, nggak ada project yang sama. Itu. Kita saling belajar. Nah, kemudian kalau hasilnya tidak baik, ngasih alarm di depan. Apa yang dilakukan? Ya jangan lakukan next step. Contoh, health check di 30% tidak mature, kita nggak bisa beli barang. Barang A, barang B nggak boleh. Stop sampai mature. Itu. Nah, kembali yang kita lakukan tadi ya dari PPM, kemudian dari health check, objektifnya satu sebetulnya, memberikan visibilitas. Ya, oke, next. Next lagi nanti Indro ya, tak tambahkan. Ini PPM teori, saya akan nggak banyak sekali akan singgung, Bapak-bapak bisa googling. Sebagai cerita kita itu mulai mencoba PPM kenapa sih, proyek gede-gede waktu itu ya, resikonya tinggi, spot jantung terus, apa yang mau gini terus kan ya. Akhirnya cari-cari aspirasi macam-macam, oh kayaknya yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik kok PPM. Nah, ada dua nih perbedaan antara project management sama project production management. Kalau Bapak lihat, ada dua yang tidak pernah disentuh di project management. Apa itu? Tadi jelaskan Pak Punjung. Inventory sama variability. Nah, fokusnya PPM sudah di sana. Gimana mereduce variability? Tapi memanage inventory. Tadi
tadi dijelaskan juga ke Pak Punjung ya, kalau suatu rangkaian produksi ujungnya kan throughput ya. Nah, ini harus kita betul-betul pastikan. Harus kita manage inventory-nya dan variabel kita kurangi itu. Oke. Aplikasinya bagaimana? Kadang-kadang kan ya teman-teman ya, ada cara baru kemudian waduh itu orang jualan software. Apa nih gitu kan ya. Tripatra mensikapi PPM ini bukan masalah software atau teori. Yang kita ambil dari ini adalah cara kerja. Dulu mungkin teman-teman ya mungkin masih terjadi dikasih target progresnya pokoknya hari Jumat dapat 3% seminggu misalnya. Pokoknya. Hari Rabu dicek, Pak tenang aja 3%. How gitu kan ya. Terus gimana cara memastikan itu? Nah PPM ini berbasis tas. Oke next. Jadi ada 3 PPM nanti yang barusan nanti akan saya jelaskan. PPM itu ada 3 sebetulnya. Ada PPC kemudian yang Tripatra jalankan semua proyek dan mandatory di charter itu wajib hukumnya tidak boleh tidak. PSO ini adalah spot-spot ya kalau ada sesuatu kita perlu improve optimalisasi kita akan jalankan dan supply flow control yang kita sedang akan aplikasikan. Jadi belum semuanya teman-teman. Kita masih sebatas PPC dan PSO yang kritikal. Oke, next. Ini kenapa ini cara kerja ya Bapak Ibu semuanya ya. Wah ini kan software, bukan. Lean sebenarnya kalau saya mensikapi cara kerja. Begitu cara kerja kita bicara maka mindset harus dirubah. Ini ya yang pertama saya mau disclaimer. PPM itu tidak mengganti master schedule. Tetap. Nah di Tripatra menyusun master schedule itu bukan saat dapat project, tidak. Saat tender. Dapat dokumen tender, pertama pikiran adalah advance WPG dulu, gimana nih? Tarik mundur dulu, kemudian kita jalankan boundary-nya, AWP-nya seperti apa, agreement boundary limitnya antara CWP, EWP, sama PWP, baru kemudian schedule-nya menyesuaikan. Jadi PPM ini tidak menggantikan master schedule. Master schedule tetap. Oke. Nah master schedule, dari beberapa master schedule maka kita harus ngambil milestone. Diagram blank milestone-nya apa? Setelah milestone dapat, kita melakukan namanya production scheduling. Nah ini cara baru nomor 1. Apa itu production scheduling? Tak kasih contoh misalnya, kalau proyek gedung yang paling sederhana ya, kita mau start bore pile. Oke? Ada desain, kesiapan material, kesiapan segala macam. Gimana milestone itu dicapai start? Kita treat kayak production line. Oh, gambarnya harus selesai. Habis ini ngelakukan ini, ngelakukan ini, ngelakukan ini, ngelakukan ini, kemudian akan tercapai start piling. Nah, untuk bisa melakukan ini, kita tarik mundur dulu. Kita punya namanya standar proses. Ini yang kita develop pertama kali. Apa itu standar proses? Contoh, mau desain pondasi, ada standar prosesnya. Itu production line-nya. Sebelum ngitung apa yang kita lakukan atau mancang, production prosesnya bagaimana? Ambil tiang pancang, taruh tiang pancang, dipukul, ambil, itu standar. Artinya standar apa? Berdasarkan standar kita, data kita. Nah, cara baru yang pertama apa production scheduling ini? Ini bukan one way communication, given tidak. Disinilah kemudian cara pertama adalah kita berkolaborasi dengan yang mau bekerja. Kita undang itu. Siapa misalnya? Kontraktornya untuk mancang. Kita aja duduk, kita berikan, ini sekuennya, kita tanya. Menurut standar kami begini, menurut kau gimana? Oh begini Pak, diskusi. Oh ya setuju, orangnya berapa? Setuju. Sehingga mereka menyetujui semua. Itu menjadi namanya production scheduling. Dari A sampai Z, di milestone yang kita capai. Nah setelah itu baru kemudian dipakai daily-nya menjadi production planning. Hari ini mau ngapain, besok mau ngapain. Bukan volume, tapi aktivitas. Dan production planning ini dikomunikasikan kepada teman-teman. Mau ngapain besok?
Hari berikutnya di ngomongi, hari ini planningmu 10. Kejadian berapa? Besok mau ngapain? Itu kita lakukan dan kemudian tiap minggu kita evaluasi. Kalau ternyata tidak sesuai ekspektasi, kembali lagi ke production scheduling. Nah, untuk membantu ini ada software-nya memang ya. Tapi ke depan cita-cita kami nggak pakai software itu. Ngapain? Kita buat aja sendiri. Tapi yang kita ambil adalah cara kerjanya. Ini ya, ini suatu cara baru kita bagaimana menyusun perencanaan produksi harus bersama-sama dan kemudian perencanaan harian evaluasinya juga bersama-sama. Tidak mudah. Yang terjadi kami juga sama yang saya hadapin. Kadang-kadang teman-teman reluctant, udahlah ngikutin gue aja deh. Lu tau apa sih? Kan gitu ya. Ini harus dibuang. Karena yang kerja. Oke, next. Tadi menjelaskan, kalau gitu master schedule banyak, harusnya prosedur banyak dong. Iya, tapi kita pilih. Mana anchor point-nya? Memilihnya pun macam-macam. Mau yang gede gitu kan, ya langkahnya susah. Atau kecil, terlalu kecil ya, kebanyakan manage. Itu batching. Kita pilih yang tepat 3 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, yang mana itu kemudian kita linkkan dengan primavera nantinya. Sehingga setiap ada milestone yang mundur impact-nya apa? Nah, disinilah positifnya. Impact-nya tahunya enggak nanti, tapi hari ini. Kalau milestone-nya 3 bulan ke depan, saya tahu akan telat, itu bukan 3 bulan, sebulan, sebelum 3 bulan, tidak. Setelah implementasi hari, saya tahu itu akan mundur. Nah pertanyaan adalah, apa keputusan kita? Mau tetap ngikutin itu atau keputusan diem, atau keputusannya lanjut. Ini penjelaskan tadi ya, next. Nah hasilnya apa PPM itu? Kita ada 4 parameter yang ini menjadi leading indicator. Pertama adalah CR, apa itu commitment reliability. Kita merencanakan harian 10 aktivitas, let's say 100 lah ya, yang terjadi 85. Artinya apa? Ya produktif tim kita kan. Kan tadi dijelaskan Pak Punjung, orang punya kapasitas 100, yang benar itu planning harus 85. Ada buffer 15%-an, more less-nya. CR. Kalau CR di bawah 85, maka pertanyaan kan, kok orang nggak produktif, ada apa ya? Nanti pasti banyak alasan. Nah alasannya udah dikasih tahu, reason, kenapa nggak tercapai. Nah, cara baru kita adalah mensikap ini. Reason ini, melihat CR yang nggak tercapai, reasonnya begini, apa yang mau kita lakukan? Mau diam atau take decision? Diam adalah, itu juga decision ya dari teman-teman ya. Kalau kita putuskan diam ya, bom waktu di belakang. Itu. CR, reason. Kemudian kita juga ada PAT. PAT 5, PAT 10. Apa itu? Jadi kalau PAT 5 itu kasarnya begini Mas. Sampai punya perencanaan awal 100 aktivitas. Sampai 5 hari ke belakang itu, yang real sesuai rencana awal berapa? Apakah 100, apakah 20, atau 10 atau 40? Oh cuma 20, berarti apa? Rekod kita itu adalah hanya 30%. Dalam merencanakan melihat 5 look ahead itu, 5 hari look ahead itu cuma 30% kemampuan kita. Apa itu baik? Ya tidak bagus. Menurut teori harusnya 40%. Minimum. Itu. Jadi tadi CR produktivitas ini mengenai bagaimana kita mengevaluasi kita. PAT kita itu untuk memberitahu kita apakah perencanaan kita itu benar, planning kita benar apa tidak. Kalau tidak, ya lakukan sesuatu. Itu. Dan terakhir ini schedule varian, trend. Ini yang kalau dipakai Primavera, project controlnya itu bunuh diri. Kenapa coba? Berapa aktivitas? Karena PPM ini aktivitasnya sampai level 6, level 7, teman-teman ya. Kalau Primavera dibuat sampai level 5 pun, atau 4 udah bengek. Ribuan aktivitas. Ngupdate tiap hari, belum selesai ngupdate, sudah berubah lagi. Makanya aku bilang kalau pakai Primavera, maka outcome-nya, project controlnya bisa gila. Kita cara barunya ini. Itu. Ngerti Pak ya? Jadi inilah kemudian kenapa kita
memakai PPM. Cara baru, ada prediktibilitas, memberitahu kita kemampuan teman-teman kita seperti apa, perencanaan kita seperti apa, dan juga variannya seperti apa. Di saat ini, bukan nanti sebelum weekly meeting atau sebelum monthly meeting. Itu ya, ini apa namanya, analisanya begitu. Dan repotnya tiap hari teman-teman ya. Nah kuncinya adalah komunikasi, two way communication, bukan one way. Duduk gitu kan, beberapa proyek itu banyak cara, pakai macam-macam. Kalau yang di sel pakai war room, ABG teman-teman inisiatif, namanya judgment D, macam-macam pokoknya. Ya nggak apa-apa, biarkan, tapi konteksnya satu. Ini production itunya, schedulingnya, ini production planningnya per harian dilakukan tiap hari, terus dievaluasi. Terus menerus, itu. Oke, pasti ada bertanya, apakah outcome-nya Project Tripatra bagus terus, jadi bagus? Saya bilang sampai saat ini, kalau langsung bagus ya tidak juga. Learning curve, tapi kami punya data bahwa kami bisa memprediksi lebih awal dan bisa berantisipasi lebih cepat. Apakah SPSIP cukup? Enggak juga. SPSIP itu after the fact. Hari schedule performance index 1, enggak ada jaminan minggu depan itu 1. Gimana caranya tahu? Tapi ini memberitahu. Oke, next. Nah ini teori-teorinya ya teman-teman semuanya ya. Bisa dibaca nanti di share. Oke, next, Mas, Bro. Schedule varian. Nah, ini contohnya ya. Schedule varian ini adalah kita selalu analisa lewat itu Pak ya. Sehingga outputnya per hari itu akan ada tren. Sekali ketuk, Mas. Ya. Tentunya reasonnya kenapa? Next slide, Mas. Ketuk lagi. Nah, ini memberitahu kita per hari. Trennya gimana nih dengan itu? Kalau kita nggak tahu tren, Pak, susah kita, Pak. Susah. Apalagi kalau kita berbasisnya volumetric. Hati-hati dengan volumetric ya. Coba cek di tempat Anda, teman-teman ya. Pasti di bawah 50% progresnya selalu bagus dan tepuk tangan semua. Tapi setelah 60% dan 70% pasti sudah mulai kolaps. Kenapa? Freestyle. Begitu belum 5% itu banyak cara dapetin progres. Kadang yang susah ditinggal. Celakanya yang susah itu adalah yang critical path. Ini kenyataan hidup dan ini kita nggak mau. Ini dengan membaca begini, sekali lagi, lebih depan, tahu reasonnya, take decision. Sehingga keputusan itu benar. Oh ternyata materialnya itu nggak baik. Tadi Pak Punjung menyinggung juga ya, salah satu yang bagus juga kita terapkan metode begini juga, di sel, Project Chrysalis. Memang Pak kalau apa namanya Pak tadi penderitaan itu menghasilkan kebaikan, itu kan ya. Jadi di sana itu Pak, yang IPC pasti tahu ya. Sesuatu sebelum pindah lain tempat itu lain aktivitas itu ada namanya sertifikat CCC ya, Construction Completion Certificate, PEPREC. Jadi sebelum dikirim pun satu komplit set, nggak mau. Kenapa? Karena di lapangan nanti juga nggak beres itu. Tapi begitu datang langsung pasang, ini kontinu akan bagus dan akan sustain progresnya. Itu. Next. Ya ini tadi udah kita jelaskan, kita inikan lagi ya, kita skip aja. Prinsipnya kalau CR itu komitmen di atas 85% itu bagus. Berarti produktif. Perencanaan 100 dapat 85 itu tidak jelek, bagus. PAT itu menggambarkan sebaik apa perencanaan kita. PAT 5 adalah bagaimana sehebat kita melihat 5 hari ke depan berdasarkan pada 5 hari ke belakang. Itu. Oke, next. Ini contoh, saya akan ngasih contoh sampel mengenai kenapa PPM penting ya. Ini contoh Bu ya, contoh teman-teman ya, Convention Project Management. Fabrikasi manufacturing steel structure, durasi 16 minggu. Biasanya monitoringnya pakai progress, tonnage. Yang pancang, bahasa teman-teman infrastruktur, mancang pakai berapa piece. Ya, coba next. Nah, kami, orang lapangan, production sistemnya harusnya kan kolom A, kolom B, kolom C, kolom D baru dipasang. Dan seterusnya, elevasi 1, elevasi 2, komplit. Oke, next.
Kenyataannya seringkali kalau nggak kita kontrol, teman-teman fabrikator yang gede-gede dulu di kedai. Dan progres. Tapi pertanyaannya apakah akan bisa kita pasang? Tidak bisa. Oke, next. Nah, maka kita mengarahkan ke dalam membuat planningnya, mengarahkan fabrikator, ya ini caranya, week 1 tuh kolom ini selesai, kolom ini seterusnya. Terus teman-teman fabrikator kan juga marah kan ya, waduh kayak gini saya nggak produktivitas kayak gergaji nih. Ya itu kita omongin, gimana memanage mereka. Kita mau mempertahankan yang teman-teman fabrikator, tetap produksi gede sampai lapangan jadi WIS. Kenapa WIS? Nggak bisa dipasang, storage, double handling, storage, belum material hilang, macam-macam. Itu. Oke, next. Ini contoh aplikasinya, ya Bapak Ibu semuanya ya. Kembali, kalau melihat teorinya kelihatannya itu susah gitu kan ya. Saya untuk bisa menerima payment itu perlu waktu lama, teman-teman semuanya. Saya perlu 3 tahun, sering berantem terus sama juragan saya. Ngapain sih, kurang kerjaan segala macam kan ya. Tapi tadi, masalah otak nih, harus unlearn kita. Tapi begitu kita unlearn, mendengarkan filosofinya, saya nggak belajar membaca, bisa menjelaskan. Oh ini ternyata yang benar. Nah ini juga sama. Tidak mudah, nanti challenge-nya ada jelas. Nah ini contoh implementasi kita dengan klien, kapan lakuinnya Pak? Ya di depan diberitahu, kickoff meeting, gua akan pakai PPM sistem tripartite di charter, suka nggak suka, you setuju nggak setuju, gua pakai. Dalam implementasi hari-hari juga ke teman-teman klien juga percakapannya mengarah ke sana. Pak CR-nya kemarin segini, nggak ngomong gas %, itu ujung nanti. Demikian juga di dalam. Kalau kita mau berubah, ini pengalaman kita Pak ya. Contohnya misalnya melakukan lean, tapi dari teman-teman senior masih ngomong, progres, duit, ya lupakan. Orang baik lagi kan. Tapi yang kita lakukan apa? Leading indicator-nya, oke. Construction dia progres, Pak mau terusin nggak usah terusin, udah bisa baca kok. Ini CR-nya 70 kenapa ya? Apa concern-nya? Terus pertanyaan berikutnya, apa keputusan Anda? Nah, percakapan inilah kemudian secara alam di bawah sadar kayak safety akan merubah culture, akan merubah cara kerja. Itu yang kita lakukan. Apakah kita sudah sukses? Belum. Karena challenge kita nomor 1 manusia. Project unik, kadang timnya berubah, PM-nya karena banyak, PM-nya baru, mereka kadang membawa cara baru. Ini yang kita lakukan Pak. Sosialisasi dengan klien di awal, kick-off meeting, kemudian dijalankan, dia nggak mau peduli ya, cuek bebek, pokoknya kita pakai. Karena project punya kewajiban di charter, itu. Kemudian project planning dengan klien juga, dan dengan juga kontraktor. Oke, next. Ini implementasinya Pak, bukan teori ya teman-teman ya. Ini data, kita ngomong menuju milestone itu, ini yang dilakukan. Ini, dan ini percakapan dilakukan 2 arah. Pertanyaan berapa lama ya? Kembali, waktu Anda milih milestone-nya gede, bisa sebulan buat ini doang. Tapi kalau milestone-nya itu kamu pakai yang tepat, dalam 3 bulan ke depan, maka mudah, sehari bisa selesai. Kita lakukan, itu. Ini kemudian sama ya, habis itu schedule, contohnya pre-shutdown preparation. Kita ada, sering kerjaan di PKT ya, akan shutdown. Milestone saya pre-shutdown aktivitas harus selesai. Semua dikumpulin, schedule-nya begini, oke urutannya begini. Ini 3 hari, oke production standar proses tadi 3 hari. Kita ngomong kenapa 3 hari? Oh ternyata ada faktor klien. Kita ngomong klien ini 3 hari ada faktor sehari ini. Bisa nggak ini skip menjadi 1 jam? Toh cuma tanda tangan. Kan gitu contohnya. Nah tadi gunanya sebelum tadi komunikasi itu, kadang-kadang itu secara tidak langsung akan meng-kill potensi constraint. Wah klien punya hak 7 hari review. Lah cuma approval gini 7 hari, kenapa enggak sehari gitu misalnya. Ini kita jalankan, kembali lagi kalau belum biasa kelihatannya susah. Anak kecil sebelum kenal bakso, susah. Ayo nak makan bakso. Tapi setelah tahu bakso, enggak usah disuruh udah habis 3 mangkok. Itu, oke, next. Ini yang slide kedua terakhir saya, tantangan.
Ini sama pasti ya, menungso, people kan ya, terutama yang rambut putih macam saya ini udah sebagian putih, susah. Berubah cara baru. Change management tuh susah. Merubah habit orang, cara kerja susah. Knowledge. Nah, knowledge bisa kita ajarkan, tapi nomor satu itu. Mindset. Nambah kerjaan ini. Itu tantangan. Aku yakin sama Pak ya, untuk yang penerapan yang hal baru pasti ini. Yang kedua proses. Tadi saya ngasih dashboard pertama kali tadi Pak, cita-cita Tripatra itu kita benchmarking ke Teknimon. Teknimon perlu 4 tahun. Dari 3D model, end-to-end material management, kemudian PPM, kemudian AWP. Itu satu output, itu ternyata tidak mudah. Kami event end-to-end material management pun baru sekitar 67%. Ada beberapa modul yang harus kita selesaikan. Tidak mudah. Terintegrasi dari planning awal, ya kan, menjadi satu. 3D model tadi kan jelas ya, engineering-nya dari 30, 60, 90, konstruksi schedule-nya adalah completion driven, dari mana kita N-nya, sistemnya urut, di sisi lain engineering punya pattern, harus A, B, C, itu tidak mudah. Tapi kalau ini kita siapkan lebih awal, harusnya lebih mudah lagi, bukan tidak mudah, akan lebih mudah. Itu integration system, data quality, ini menarik ini. Kami menerapkan agile kita ya. Jadi prototype kita tuh nggak nunggu sampai sukses. Jalankan, evaluasi, perbaiki. Jalankan, evaluasi, perbaiki. Terus itu. Isu kita sekarang adalah kualitas manajemen, quality dari data quality sorry. Nggak apa-apa. Contoh di safety ya. Safety mungkin bapak-bapak punya namanya, kalau kita punya OKCAD atau StopCAD atau Observation CAD. Nggak usah ribut, kalau teman-teman itu datanya nggak benar, nggak usah, yang penting dia mau ngisi lah. Pertama ngisi pasti nipu, manusia nipu terus pasti ingat agama. Setelah sebulan berubah, aku harus ngisi benar, otomatis observe kan, betul kan ya? Ini saya pakai cara safety. Begitu observe helm terus, Pak PPE terus, lama-lama juga mikir juga, kok cuma PPE? Secara alam tidak sadar dia akan merubah dia, akhirnya kualitas. Sama kami Pak, paksa dulu kualitas mulai meningkat, sekarang bagaimana maturity levelnya itu bisa naik sehingga ini bisa useful dan impactful. Karena ujung-ujungnya, seperti Pak Dirut, ujung-ujungnya apa? Bottom line-nya apa? Make it money. Kalau enggak siapa yang bayar kita? Kalau enggak dari margin. Itu. Nah terakhir teknologi, ya dari data security, dan terakhir itu memang software-nya cukup mahal, makanya Tripatra juga punya cita-cita. Saya tidak bermindset bahwa ini software-nya, bukan. Tapi cara kerja yang kita ambil. Target kita X years, harus bisa. Contoh misalnya, kita punya sistem juga namanya sistem completion. Itu awalnya tahun 2010, waktu itu saya udah nyiapkan proyek saya, menyiapkan pakai akses itu kan ya. Wah pokoknya top markotop lah, bangga lah. Karena capek nyiapin ya. Klien dengan mudah, pakai sistem gue aja. Waduh, saya mikir kasih waktu 1 minggu. Gila ini yang persiapan, saya suruh ngubah yang baru. Tapi kemudian saya berpikir, ini cara baru ya. Oke, go ahead. Berat. Tapi habis itu kan ngerti kan ya, kayak tadi anak kecil ya. Makan bakso susah kan, habis itu ngerti. Sekarang saya punya sistem. Jadi nggak perlu beli lagi, develop sendiri. Nah ini kira-kira challenging-nya. Next, yang terakhir. Jadi takeaway summary-nya yang perlu saya sampaikan adalah implement PPM, PHC. Tadi PHC saya nggak nyinggung banyak ya. Jadi PHC itu adalah health check Pak Gonogo. Gonogo itu health check itu Pak ibarat orang karyawan. Tiap tahun harus dicek kesehatannya. Kalau nggak sehat berarti masalah. Tapi kalau tahun ini, sekarang ini saya menipu health check saya, itu adalah bom waktu. Mau medical check, minum dulu obat gula kan ya. Bagus, tapi habis itu kolaps. Kenapa? Ya tadi. Nah ini nggak mau. Nah ujung-ujungnya nanti apa? Adalah meningkatkan predictabilitas, visibilitas. Untuk meningkatkan kesuksesan proyek. Paling tidak itu on time. Project on time aja belum tentu untung. Setuju nggak? Tapi kalau project overrun schedule pasti rugi. Siapa bilang ngomong nggak rugi?
pasti rugi. Itu saja dari kami. Terima kasih, semoga bisa memberikan insight. Makasih. Baik, terima kasih Bapak. Kepada para peserta, seperti biasa, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan, boleh unjuk tangan. Oke, boleh di belakang teman panitia dibantu, ada yang ingin bertanya, satu orang. Baik, nama saya Jumadi Pak dari Infrastruktur 1. Baik sekali tadi dijelaskan mengenai PPM, tapi seperti kita ketahui bahwa proyek ini kan banyak sekali obstacle Pak ya, selain yang teknis, kemudian angka-angka tadi, ada yang sifatnya non-teknis, bahkan ekstrimnya itu unforeseen. Saya pernah di proyek dengan Jepang juga kemarin di Asahan, ketika kondisinya non-teknis, COVID lah ya, COVID itu lockdown, kemudian ada beberapa material yang dari luar negeri, itu kita nggak bisa impor lagi. Nah itu pengaruhnya ke predecesornya banyak sekali. Nah saya ingin tahu dari Bapak, ketika proyek tadi terpengaruh oleh yang non-teknis, apakah PPM tadi bisa mengakomodir Pak untuk pemecahan masalah tadi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kata kuncinya adalah ada uncertainty. Nah sebetulnya ini kita punya masalah juga Pak. Sebetulnya yang harus berperan apa? Namanya balance risk management. Bagaimana kita mendeteksikan risiko? Memang COVID eksepsional ya. Bagi kami Pak, apapun bisa kita identifikasi risikonya. Gitu Pak ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba. Contoh misalnya, contoh Bapak kerja di mana? Misalnya Kertajati. Dulu kan sering ya riat kan ya di serbu itu masyarakat. Itu bukan hal yang baru sebetulnya. Kita udah tahu. Nah, kalau melihat kayak begitu, harusnya di risiko di awal proyek udah tahu nih risknya apa, mitigasinya apa. Dengan harapan itu nggak terjadi. Kalau terjadi kan berarti jadi material nih. Jadi isu. Nah kemudian mengerti tadi konteksnya mungkin ada beberapa case ya tiba-tiba kalau misalnya aja contoh proyek kami. Tahu water forecast 3 bulan ke depan di Laut Cina Selatan itu akan ngamuk. Kan barang kita sudah ada itu. Kebetulan kita punya klien kan juga cukup ini ya, antenanya panjang banget deh gitu kan ya. Ini ada potensi risiko loh. Hati-hati. Kayak Laut Merah kemarin ya, ada risiko ya bareng dari Eropa ya. Antisipasi gimana nih gitu kan. Mulai berpikir nih, plan A, plan B, plan C, coba dibuat segala macam. Di awal, kuncinya di situ Pak. Nggak bisa tiba-tiba itu. Yang kedua Pak, konteksnya tolong. Mau lean construction, last planner, PPM itu bukan magic button. Expect pencet semuanya halas. Salah Pak. Nah, ini harus dipahami ya. Semua pun cara baru itu jangan expect kita itu adalah magic button langsung resolve, tidak. Itu. Karena ini yang sering saya dapetin pertanyaan itu, gitu loh. Kira-kira menjawab Pak? Oke, terima kasih. Jadi perkuatkan kalau saya balance risk management. Identifikasi risiko di awal, even saat tender pun dimonitor itu. Makanya di tempat kita juga ada namanya kita pakai aplikasi LPMS. Siapapun mengerti isu risk ya, harus bedain ya sama isu ya. Kalau isu udah kejadian ya teman-teman ya. Kalau risk kan belum. Tulis aja situ, jebret. Itu. Oke, monggo. Oke, baik. Iya, Pak. Pak, ini agak sedikit di luar konteks. Jadi Tripatra ini kan perusahaan berbasisnya EPC ya Pak ya. Itu di dalam cara dia engineering dan dalam cara procurement-nya sampai ke project itu kurang lebihnya seperti apa yang seperti saya tanyakan, desentralisasi atau sentralisasi atau seperti apa untuk memberi gambaran kepada kita yang kita sekarang lagi nyusun enterprise arsitektur untuk prosedur dan lain sebagainya, kurang lebihnya sebagai pembanding. Terima kasih. Bisa tadi slide yang schedule tadi ya, yang bisa nggak minta teman-teman? Pertama gini, Tripatra kembali kalau mohon maaf Adikarya kan BUMN Pak ya, milik pemerintah kan ya. Kami swasta. Jadi kalau kami itu kalau nggak dapat kerjaan ya nggak makan kan itu Pak ya.
Itu. Itu kan ya. Maka kita tuh mutar otak nih. Tadi saya opening saya jelas. Gaji orang naik, siapa yang ngomong gaji nggak naik? Silakan, ada Pak Dirut loh. Gak percaya, ngapusi kalau ngomong itu. Tapi price-nya turun. Coba cek deh, value-nya turun. Nah ini sebelumnya Mas, sebelumnya yang schedule ya. Ini pertanyaan menarik. Jadi kalau di Tripatra Pak, dari pertama engineering dulu. Engineering adalah perubahan apa yang harus kita lakukan sehingga kita tuh lebih mature. Dulu tuh di yang schedule lagi Mas, schedule EPC. Sebelumnya, stop. Enter Mas, enter. Oke. Dulu 2D ke 3D. Apa yang terjadi? Banyak clash, macam-macam. Ujung-ujungnya adalah ini base beneran, material sisa. Oke, maka kita dalam menjalankannya Pak, kita dirubah mindsetnya. Dari 3D, itu merubahnya susah Pak, nggak bisa drafter jadikan terpisah, operator. Harus engineer, maka kita juga hire dari teman-teman ITS yang sudah belajar plan design kan ya. Gimana membuat civil engineer itu jadi desainer, karena kalau sipil yang desainer. Itu. Begitu sudah didesain, tinggal ngitungnya diambil kan dikalkulasi. Kebayangkan kalau misalnya yang desain itu bukan engineer, kolomnya cuma dummy, habis itu bolak-balik habis. Tapi kalau engineer, oh ini arah fixnya ke sana, ini ke sana, kan tahu. 3D model dulu. Pakai kit ini assurance kita 30, 60, 90 dan 17 kit plan ya. Ini kita ikutin Pak. Tidak boleh. Untuk memastikan kita ada gate check. Contoh, 3% design review outputnya apa? Pertanyaan itu, outputnya di bawah nih. Readiness, design basis, and procurement. Ready? Outputnya. Kita cek, health check. Itu. Kemudian 60% sama. Outputnya apa? Readiness, bug, material, and early construction. Ada ini semua. Itu pertama untuk menjawab Pak ya, engineering. Kita engineeringnya itu ada 2 tempat. Tripatra yang di Indi Bintaro itu high end. Kemudian untuk yang desain centernya itu di Jogja. Kok di Jogja nggak di Bandung? Kita melihat orang sumber insinyur itu ada 3 tempat Pak ya. Kalau nggak Bandung, Surabaya, Jogja dan Semarang. Teknologi maju. Kenapa? Lebih benefit mana? Kalau saya gaji orang di Jogja mirip Jakarta, di Jogja rumah sendiri, daripada orang yang ke Jakarta, dia ngekos. Itu filosofinya. Tujuannya apa tadi? Biar kita kompetitif. Itu Pak ya. Kira-kira Pak ya. Jadi itu. Nah kita jalankan ini. Itu sehingga Pak, outputnya ini apa Pak? Sekarang ini kami bisa berani membeli barang instruksi kami, karena proyek di bawah saya, tidak ada zero spare, kecuali yang eksotik. Kromoli, duplek. Selagi stainless yang tins, Jakarta yang banyak, gak usah beli. Dan beberapa proyek itu waste real ya, artinya sisa itu hampir nggak ada. Itu jual pun nggak sampai 100 juta. Dibawa ke Madura pun nggak sampai. Itu satu. Nah procurement, kita decentralize Pak. Tadi sempat diskusi nih, kok nggak decentralize ya? Sebenarnya procurement itu apa sih? Makanya itu sebenarnya supply chain management, bukan hanya procurement. Procurement untuk goods, services untuk services, subkontrak. Kenapa kok harus di lapangan? Apa sih filosofinya procurement itu Pak? Ada dokumen, ya, requisition, mintain penawaran, ditawar, technical evaluasi, dibeli. Terus dikontrol. Kan enak di pusat. Ngapain lapangan dibebani kayak begituan? Pusat aja. Ya kan ya. Jadi lapangan fokus deliver. Nah kembali ini akhirnya kan ya teman SM harus mengerti Pak ya. Secara holistic project gitu kan. Jangan semena-mena juga harus tahu nih. Dibekali juga gitu kan ya. Nah itulah kenapa kami. Yang kedua Pak dari sisi governance segala macam lebih terkontrol. Nah ini yang penting nih, ya kelakuan mohon maaf, sekali lagi mungkin Bapak-Bapak tidak ya, sering-sering itu kan program lapangan ya ini kan ayolah sama gue aja deh. Kalau Tripatra kebetulan kota kondaknya cukup kenceng ya kan, jadi kalau ada indikasi apa suruh resign teman-teman ya. Kalau kita seperti itu tidak boleh ada aduan itu. Nah tapi Pak dengan hanya dibawa ke pusat, tim proyek lebih nyaman.
Ya kan, mereka mensupport. Apakah bisa? Bisa Pak, mohon maaf ya, bukan aku meremehkan, infrastruktur kan nggak terlalu complicated Pak. Lah kalau plan desain kayak LNG plan itu, berapa, hampir 1 juta item Pak. Commodity code-nya aja bahasa 18 digit teman-teman ya. Pipa dari karbon, stainless, duplex, super duplex, incolloy, chromoly. Tebelnya beda-beda, nis, non-nis, kalau ilmu matematika dulu berapa, kombinasi berapa. Belum valve, fitting, mechanical. Jadi nggak ada satu sumber dari satu dunia, satu negara nggak ada, seluruh dunia. Itu bisa. Kembali, sistemnya harus dibetulin. Even begitupun kita juga sekarang improve juga Pak, gimana biar dapat kelas, kita engage juga BCG untuk membantu gitu kan ya. Tapi kembali, desentralisasi itu belum tentu menyelesaikan masalah. Bagi kami lebih percaya dengan sentralisasi. Jadi yang di lapangan itu hanya fokus deliver, fokus deliver, fokus deliver. Itu. Nah pertanyaan apakah project ada? Ada, namanya project procurement manager. Bosnya 2, PM, memastikan interim schedule sama SCM. Barang gue nih, silakan desain gitu. Itu kira-kira Pak ya. Sama. Kita itu di lapangan cuma pegang petty cash. Gini ya teman-teman ya kan, kenapa harus buka bank di lapangan, terus perusahaan ini transfer ke sini, dibayarkan ke orang ngasih tagihan ke sana. Kenapa enggak tagihannya kirim sana, bayarnya langsung. Kalau aku jadi PM Pak, lebih enak yang tadi kan, ngapain gue harus bertanggung jawab banyak. Ingat enggak fair. Sampai nunjuk orang finance di lapangan. Kalau kami Pak ya, mungkin mohon maaf agak berbeda. Kita assign orang di lapangan, finance gitu kan, ya enggak fair untuk bertanggung jawab sesuatu menurut gajinya mungkin enggak sesuai. Kenapa enggak kita dikasih yang lebih useful gitu loh. Jadi lapangan fokus. Ada beberapa case yang mungkin tidak bisa field routing ya, itu kan exception ya, tapi jangan enggak bisanya itu, nah kembali enggak bisa banyak, berarti isu tadi Pak Septimon saya pertama kali, planning. Tadi juga ada menyebutkan scoping tadi Pak ya, ada varian, itu karena apa? Kita enggak bisa ngerti scope secara benar. Waktu ngasih kerjaan ke teman-teman supon atau partner kita, itu ada varian. Kira-kira jawab Pak? Terima kasih, ini lanjutan diskusi tadi di ruang makan. Terima kasih, monggo kalau yang ada, Firly silakan. Tidak berhenti di sini, kalau teman-teman silakan, email saya juga ada kan ada di situ ya, nomor telepon juga saya ada, saya tidak pernah, tadi menarik ya Pak ya, di telepon subkon aja nggak jawab gitu kan ya. Saya maupun siapapun itu saya jawab. Itu kira-kira, ini salah satu contoh saya kenapa CV saya tak taruh itu Pak. Karena transformasi saya, sekarang saya suka olahraga, ya, yang suka maraton, besok Maybank sampai ketemu di Bali, full maraton. Terima kasih.